Halo para pendengar, dimanapun kalian berada. Di video kali ini, gue kepengen berbagi sedikit pendapat gue setelah nonton anime Danmachi Season 4. Dan gue berani bilang kalau ini adalah season terbaik Danmachi sejauh ini. So, langsung aja, mari kita mulai. Gua pertama kali kenal dengan anime Danmachi ketika gua masih SMA, dan pada saat itu animenya masih ongoing. Nah, salah satu momen paling memorable dari Danmachi Season 1 adalah momen ketika Bell bertarung mati-matian melawan Minotaur. Pada saat itu, gua berhasil dibuat merinding ketika melihat perjuangan Bell melawan si Minotaur. Momennya tuh mirip seperti ketika Kirito bertarung melawan bos lantai 74, tapi pertarungannya Bell melawan Minotaur jauh lebih ngena buat gua daripada pertarungannya Kirito. Lalu 1 tahun yang lalu, yaitu di tahun 2022, gue pun kembali nonton anime Danmachi dari season 1 sampai season 3 buat nyari detail kecilnya. Setelah selesai nonton, gue merasa season 2 Danmachi adalah season yang paling tidak menarik, dan keseluruhan seasonnya terasa seperti satu fanservice besar. Tapi masuk season 3, ceritanya pun mulai kembali asik untuk diikuti, dan ada banyak banget momen epic yang berhasil ditampilkan. Salah satu scene paling ngena buat gua adalah momen ketika Wine mati, dan kita diperlihatkan rasa putus asa yang mendalam akibat kematian itu. Lalu, di tengah keputusasaan, tiba-tiba saja musik mulai terputar dan terdengar seseorang yang sedang melantunkan mantra sihir. Gua nonton ulang scene ini sih masih tetap merinding melihat momen ketika Wine dihidupkan kembali dengan sihir Dia Orpheus. Dan tentu, alasan terbesar yang ngebuat season 3 jadi lebih menarik karena season ini ditutup dengan pertarungan ulang antara Bell melawan Asterius, si Minotaur yang sempat Bell lawan di season 1. Kalau kalian nonton konten detail kecil Danmachi, di situ gue jelasin kalau pertarungan Bell melawan Asterius dibuat semirip mungkin dengan pertarungan mereka di season 1. Semua ini dilakukan untuk membangkitkan kembali rasa nostalgia ketika menonton season 1-nya, dan juga untuk ngasih tahu seberapa jauh perkembangan Asterius saat ini. Nah, itu tadi pendapat gue mengenai 3 season Danmachi. Sekarang balik ke topik utama nih. Bagaimana dengan season 4-nya? Apakah semakin bagus seperti season 3 atau justru jelek seperti season 2-nya? Kalau buat gue pribadi, season 4 Danmachi adalah season yang paling gak masuk akal bagusnya. Kalau gue buat tier list, Danmachi season 4 bakalan jadi peringkat pertama, Danmachi season 3 akan jadi peringkat kedua, lalu season 1, dan yang terakhir adalah season 2-nya. Nah, kalau ngomongin soal cerita, simpelnya season 4 ini bercerita mengenai kejadian setelah season 3, dan familianya Bell yaitu Hestia Familia mendapatkan misi untuk turun ke lapisan bawah. Nah, season 4 ini mempunyai 2 part, dan di kedua part ini, 2/3-nya fokus bercerita tentang kejadian di lapisan bawah, sementara sepertiganya berfokus di lapisan dalam. Jadi tidak seperti season-season sebelumnya, yang setengah ceritanya berada di dalam labirin, dan setengahnya lagi berada di dalam kota. Season 4 ini, 95% ceritanya berada di dalam labirin. Nah, karena selama 1 season mereka selalu berada di dalam labirin, jadi bisa dibilang kalau 1 season ini mereka terus-terusan bertarung melawan monster tanpa henti. Hal ini ngebuat tensi di season 4 jadi tinggi banget, dan hampir di setiap episode kita pasti dibuat tegang. Cuma di satu sisi, tensi yang tinggi seperti ini bisa ngebuat penonton capek, apalagi buat mereka yang nonton anime ini ketika masih ongoing. Berhubung gue nonton Danmachi season 4 ketika animenya sudah tamat, gue pun bisa lebih menikmati animenya yang terus-menerus menegangkan sampai di akhir. Kalau di season 1, mayoritas bercerita tentang pencarian jati diri Bell, dan satu-satunya konflik berbahaya hanya ketika dia bertarung melawan Minotaur. Kalau di season 2, konfliknya terasa lebih ringan karena hanya berfokus pada permasalahan antar familia. Lalu masuk season 3, konfliknya jadi lebih menarik meskipun ceritanya baru terasa berat setelah masuk 6 episode ke atas. Nah, season 4 ini, mulai dari episode 2 sampai episode 22, konfliknya tuh berat semua dan hampir tidak ada jedanya. Mulai dari kemunculan monster hijau yang ngerinya minta ampun karena dia terlalu pintar, lalu disambung dengan ceritanya Ryu yang diburu karena dia dianggap telah membunuh orang. Lalu tiba-tiba muncul Juggernaut, yaitu monster yang terlahir dari dalam labirin untuk menghabisi para manusia. Lalu muncul lagi bos lantai yang tidak kalah geblek, yaitu Ampis Baena. Belum habis sampai di situ, ceritanya ternyata masih lanjut, di mana kita diperlihatkan Bell dan juga Ryu yang terjatuh ke lapisan dalam, dan mereka terpaksa harus bertahan hidup dengan tubuh yang penuh luka. Lalu semakin diperparah karena mereka berdua masih diburu dengan Juggernaut. Ini tuh betul-betul kagak ngotak, Pak. Ibaratnya, Bell tuh sudah jatuh tertimpa tangga, kejatuhan genteng, rumahnya roboh, kakinya patah, dan yang makin parah, rumah sakit jauh dari rumahnya. Sebuah rentetan penderitaan yang terus-menerus muncul dan menimpa Bell serta kawan-kawannya di season 4 ini. Pokoknya ya, kalau soal cerita dan feel ketika nonton, season 4 ini betul-betul gak ada obat. Hal lain yang tidak kalah bagus di season 4 ini adalah musiknya. Satu hal yang selalu konsisten dari Danmachi adalah musiknya yang selalu bagus. Bahkan season 4-nya berhasil ngebuat gua baper hanya dengan musiknya saja.
Ada banyak momen yang berhasil ngebuat dada gua panas ketika lagi nonton akibat efek dari musiknya yang bagus. Mirip-mirip kayak perasaan yang gua dapatkan ketika lagi nonton Made in Abyss. Dan perasaan semacam ini yang ngebuat gua betah nonton versi anime Danmachi. Selain bisa bikin baper, musiknya juga berhasil ngebuat gua merasa ngeri ketika melihat beberapa scene, terutama scene di episode 18 ketika Colosseum pertama kali diperlihatkan. Menurut gua, episode tentang Colosseum adalah salah satu episode paling menegangkan. Perpaduan antara musik, cerita, dan juga warna gambarnya yang sengaja dibuat hitam putih berhasil ngebuat gua nahan nafas ketika lagi nonton. Apalagi ketika Ryu korbankan dirinya dan dia sudah siap untuk mati, tapi Bell malah balik untuk menyelamatkan Ryu. Di sini, dialognya Ryu dan juga musik heroiknya Bell benar-benar menyatu dan sangat sukses untuk ngebuat dada gua membara ketika lagi nonton. Dan tentu saja rasanya kurang afdol ketika gua ngomongin apa yang bagus dari season 4-nya tanpa menyinggung soal boss fight di episode 11 ke atas, yaitu pertarungan melawan Ampis Baena. Sumpah, pertarungan melawan Ampis Baena adalah salah satu boss fight paling gila yang pernah gua tonton di anime. Bahkan boss fight-nya jauh lebih seru daripada boss fight lantai 5 di movie progresif. Ini bukan soal kualitas visual atau koreografi bertarungnya, tapi bagaimana boss fight di Danmachi Season 4 berhasil ngasih perasaan teror yang luar biasa, setidaknya untuk gua pribadi. Cara mereka mereveal Ampis Baena di akhir episode 11 adalah salah satu scene entrance terbaik yang pernah gua lihat di dalam anime. Setelah sebelumnya kita dibuat takut nih karena kemunculan Juggernaut, lalu tiba-tiba tanah pun bergemuruh dan kita diperlihatkan monster raksasa yang bisa manjat air terjun. Dan akhirnya semua karakter kita malah terkena hantaman air akibat kemunculan Ampis Baena. Lalu entrance-nya pun ditutup dengan memperlihatkan seberapa besar tubuh bos itu jika dibandingkan dengan para petualang. Gua pas pertama kali ngeliat scene ini takut sekaligus terkesima melihat betapa serius animenya menampilkan sosok Ampis Baena. Kurang lebih ada sekitar 5 menit kalau dihitung dari episode 11 dan episode 12 yang isinya cuma nampilin entrance Ampis Baena doang. Sampai akhirnya semua karakter kita siap untuk bertarung. Nah, coba bandingkan dengan kura-kura Indosiar di Tateniusa. Jangankan mikirin entrance, bentuknya aja kagak betul, Pak. Padahal kalau mau dibuat serius, battle melawan kura-kura Indosiar pasti tidak akan kalah epic dengan battle melawan Ampis Baena. Hal ini yang membuat battle ini menarik sekaligus menakutkan karena Bell tidak ada di sana. Biasanya, karakter sampingan kalau tidak ada karakter utamanya, mereka malah jadi badut. Nah, bayangkan para badut itu harus bertarung sendirian melawan makhluk berukuran raksasa seperti ini. Apa tidak ngeri coba? Selain itu, episode 11 Danmachi Season 4 merupakan part pertama dari season 4-nya. Dengan kata lain, semua orang yang nonton Danmachi pada saat itu harus digantungin dengan cliffhanger yang gak masuk akal, yaitu Bell jatuh ke lapisan dalam dan Hestia Familia yang terjebak di dalam area Ampis Baena. Gue sih bersyukur ya karena bisa nonton anime ini ketika sudah tamat, karena rasanya pasti tidak enak jika kita digantungin dengan ending segeblek ini. Lanjut ke part 2, episode 12-nya malah dibuka dengan visual yang sangat memukau, bahkan kelihatan paling beda sendiri jika dibandingkan dengan episode yang lain. Malahan battle di episode 12-nya jauh lebih bagus daripada battle terakhir di episode 22. Kasusnya tuh mirip seperti Shadow Garden episode 19 dan 20, di mana lompatan dari episode 19 ke 20 terasa terlalu jauh. Tapi dalam kasusnya Danmachi, episode yang paling bagusnya justru ada di awal dan bukan di akhir. Nah, kalau secara cerita, part 2-nya juga jauh lebih menarik karena kita diperlihatkan perjuangan Bell dan Ryu yang berusaha mati-matian untuk bisa bertahan hidup di lapisan dalam. Di part ini juga kita diperlihatkan flashback-nya Ryu, yaitu momen ketika anggota familianya mati dibunuh Juggernaut. Menurut gua, ini adalah episode paling brutal di anime Danmachi karena kita diperlihatkan satu persatu temannya Ryu yang mati tanpa disensor. Meskipun memang kematian mereka tidak dibuat gore, tapi hal ini sudah cukup untuk membuat kita paham kenapa Ryu bisa sangat trauma ketika melihat Juggernaut. Makanya jangan heran kenapa rating part 2-nya bisa beda jauh dengan rating part 1-nya. Kalau di MAL, rating part 1 Danmachi Season 4 ada di angka 7,71, sedangkan part 2-nya berada di angka 8,24. Nah, sudah cukup ngomongin soal yang bagus-bagusnya. Sekarang mari kita bahas bagian jeleknya. Kalau ditanya apa yang jelek atau ngeselin dari season 4 Danmachi, bagi gue yang jelek hanya satu, yaitu karakternya Jura. Kalau kalian sering ngikutin konten gue, terutama konten yang ngebahas Shadow Garden, kalian pasti tahu nih, kalau gue benci banget sama karakter yang bacot. Karakter yang cuma ditanya satu kalimat, tapi malah ngebalas dengan 5 paragraf. Nah, si karakter Jura adalah contoh karakter bacot yang tidak gue sukai. Apalagi si Jura ini masih tetap ngebacot selama 2 episode berturut-turut, dari episode 9 sampai episode 10. Di bagian ini juga, kita diperlihatkan sifatnya Bell yang ternyata masih tetap naif. Meskipun di awal season, kita diberitahu kalau Bell sudah semakin dewasa, tapi sifat naifnya ternyata masih tetap ada. Padahal di sini, Jura sudah ngaku kalau dia adalah orang yang ngebuat semua partinya Ryu terbunuh. Dan Jura juga sudah memperlihatkan sifat aslinya seperti apa. Tapi Bell masih tetap saja ragu dan dia malah ajak ngobrol. Andaikan Bell gak banyak buang-buang waktu dan langsung bantu Ryu untuk nangkap Jura pada saat itu juga, pasti masalah yang mereka hadapi tidak akan separah di part 2. Dan yang lebih badut lagi, setelah tahu rencananya Jura, hal pertama yang Bell lakukan adalah ingin menyelamatkan Bors.
Padahal, kalau saja Bell pergi saat itu juga, si Jura pasti bisa kabur dan akan ada lebih banyak kejahatan yang bisa dia lakukan di masa depan. Ya intinya, bagian ini merupakan bagian yang paling aneh di sepanjang season 4. Tapi untungnya, Jura diperlihatkan mati di episode 11. Kalau misalnya orang ini ternyata masih hidup, gue pasti maki-maki nih season 4, terutama bagian ini ya. Sudah ngebacot, punya plot armor pula. Kombinasi sempurna untuk ngebuat karakter villain yang sangat gue benci. Sama satu lagi, lama-kelamaan tuh gue kayak kesel gitu ngeliat karakternya Cassandra di sepanjang part 2 yang kerjanya cuma ngomong Zetsubo atau keputusasaan doang. Sekali dua kali sih oke, tapi dia berkali-kali ngomong kalimat itu dan lama-kelamaan malah bikin gue kesel liatnya tuh. Pokoknya kalau Cassandra diperlihatkan, dia pasti selalu singgung soal keputusasaan yang menanti mereka. Nah, Cassandra tuh baru berhenti bacot soal keputusasaan setelah Welf ngebuat pedang baru dan itu ada di episode 16. Jadi, dari episode 7 sampai episode 16, kerjanya Cassandra cuma ngomongin soal itu doang tuh. Keputusasaan. Ya, kayaknya cuma dua itu yang gue kurang suka ya dari season 4-nya. Selebihnya sih gue puas banget dengan season 4 dan Machi. Terkhusus scene ketika mereka bertarung melawan Ampis Baena. Meskipun Ampis Baenanya kelihatan CGI banget ya, tapi bodo amat pak, ini bagus banget aja. Itu betul-betul scene gak ada obat pak waktu lawan Ampis Baena. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa pendapat kalian yang sudah nonton anime Danmachi season 4? Apakah sama bagusnya seperti gua? Atau justru kalian merasa season 4-nya jelek? Coba komen di bawah. Mungkin itu saja untuk video kali ini. Makasih semua sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Dan bye-bye.